kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat sehat sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat ini. Terima kasih kepada kepala sekolah PAUD dan TK Al-Hidayah yang telah mempercayakan saya untuk bergabung bersama ayah bunda. Meriah sekali ya ustazahnya ya. Saya juga nggak mau ketinggalan nih untuk meriah. Kita tepuk semangat dulu ya. Ayahnya berapa ini? Nggak apa-apa. Kalau biasanya kalau talentik itu kan cuma bunda-bunda ya. Kalau ini ayahnya sudah bersedia hadir, itu sangat luar biasa ya. Kebanyakan inden. Mohon maaf sekali. Perlu kenalan lagi tidak? Perlu. Oke. Karena tadi pepatahnya apa Ustazah? Tak kenal kan? Oke, tak kenal makanya nanti tak sayang ya. Saya juga nggak mau kalau nggak disayang sama ayah bunda ya. Saya maunya kan tetap disayang. Tadi sudah dikenalkan ya nama saya Ana Evianti. Saya itu asalnya dari bukan dari Salatiga, tapi dari Semarang. Saya merantau itu ceritanya ke Salatiga, tetapi sudah lama tinggal di Salatiga. Nah kebetulan di Salatiga kami mempunyai lembaga pendidikan, tetapi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi lembaga kami namanya Rumah Pintar Salatiga. Nah nanti kalau ayah bunda penasaran, silakan dibuka YouTube-nya, di subscribe juga boleh kok. Promosi ya Ustazah. Oke, jadi kami di situ menangani berbagai gangguan dan perkembangan anak-anak. Ada 165 murid-murid kami. Jadi saya juga tadi sudah disebutkan ya, saya juga terapis untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini nanti kita saling sharing saja, saling sharing. Jadi saya seorang ibu dengan 2 orang putri. Kebetulan ini putri pertama saya juga ikut, namanya Mbak Caca. Nanti juga ada banyak cerita lah tentang Mbak Caca ya, karena Mbak Caca ini juga salah satu anak spesial. Nah kemudian putri kedua saya itu sudah kelas 7, kebetulan di SMP Muhammadiyah Plus. Jadi tetanggaan, sini Rumah Pintar, 5 langkah dari Rumah Pintar, miliknya Pak Tomo, SMP Muhammadiyah Plus. Jadi nanti kalau ayah udah mau main, silahkan. Sedikit promosi dulu lah pembukaan dari saya. Oke, kemudian aktivitas saya juga selain menjadi seorang terapis anak berkebutuhan khusus, juga mengajar di UIN Salatiga, kemudian juga mengajar di UT. Kalau misalkan ada mahasiswa UT, nah ada nggak? Oke, ada. Ya. Kadang saya juga mengajar di pendidikan anak usia dininya atau di PGSD-nya. Itu sedikit pengantar atau pengenalan dari saya, ayah bunda Oke, kita langsung saja ya. Kemarin saya dihubungi media, Bunda tolong mengisi dengan tema jaga dia, bahagiakan dia. Luar biasa sekali ya temanya hari ini ya. Jaga dia, bahagiakan dia. Kalau kita berbicara tentang
Saya yang berkecimpung di dunia perkembangan anak, khususnya anak berkebutuhan khusus, kurang lebih 12 tahun. Tetapi saya mendampingi Mbak Caca hampir 20 tahun. Itu saja gak ada habisnya ilmunya. Serasa apa ya? Ketika kita belajar, itu serasa kita itu tidak tahu. Jadi ketidaktahuan kita itu semakin banyak. Jadi kayak kalau saya sendiri di ayah bunda, kok rasanya kalau 3 bulan itu ya kok saya nggak ikut seminar atau nggak ikut workshop, kayak rasanya kok haus gitu loh, kayak lapar, pengen makan, pengen minum terus. Nah jadi memang kita memang harus banyak belajar, karena sebagai orang tua rugi ya, apalagi kan kita orang tua apa sih ini, orang tua milenial ya, jadi semuanya itu serba mudah dengan ini aja nih loh, kotak gepeng kecil aja asetnya kemana-mana. Kalau kita kalah sama anak kan sangat rugi juga ya. Makanya saya selalu menghimbau nih kepada ayah bunda, ayo dong yang dibaca jangan hanya gosip-gosip artis ya, jangan hanya cuman apa oh ini nih loh barang-barang terbaru nih, branded nih, iya enggak? Ada yang senyum loh Ustazah. Oke, next ya, next Ustazah. Anak itu bukan miniatur orang tua, bukan pula alat mencapai mimpi-mimpi kita. Jadi terkadang kita itu lupa ya, kalau selalu apa memandang anak itu sebagai aduh manusia ini, kamu itu nggak mau apa-apa nak. Banyak nggak yang berpikir seperti itu? Kok pada hening? Banyak nggak? Iya. Kadang kita itu lupa kalau mereka itu terkadang pemikirannya itu lebih maju daripada kita. Terkadang kita itu lupa, kita itu memaksakan hal-hal yang kita inginkan, bukan kebutuhan anak. Saya pernah anak kedua, jadi ini ya, sebentar saya mau nengok dulu, Mas Yusuf datang dan oh datang. Maaf ya saya manggil Mas ya, jangan Mary loh ya. Mas Yusuf ini kan salah satu juga mahasiswa saya dulu di UT. Jadi saya juga beberapa kali juga sudah pernah mengisi di PK Muhammadiyah. Mungkin Mas Yusuf salah satu yang sudah khatam ya Mas ya, mendengar apa kisah-kisah saya gitu ya. Jadi saya itu punya 2 putri, tetapi cukup berbeda. Kalau saya bilang 165 murid saya semuanya unik. Anak-anak itu semuanya unik. Dan kenapa saya bisa berkata seperti itu? Saya belajar dari 2 putri saya. Satu putri saya, dan saya selalu bilang, Kak ayo kalau parenting ikut mama. Dan kakak tidak pernah malu kalau menceritakan kisahnya. Jadi anak saya yang nomor 1 memang lambat. Karena kenapa? Dia dulu waktu 1,5 tahun itu mengalami koma, mengalami kejang, terus dia koma. Lepas dari komanya sadar, akhirnya semua aspek perkembangannya itu jadi mundur. Dia yang sudah bisa jalan, dia yang sudah bisa 1,5 tahun mengutarakan kalimat sederhana, sama sekali tidak bisa mengenali kami orang tuanya pun dia nggak bisa. Jadi mundur, dia memang mundur. Bisa dikatakan usianya misalkan dulu 10 tahun, tetapi pemikirannya atau usia mentalnya itu baru sekarang anak 8 tahun. Ayah bunda bisa bayangkan ya kemundurannya itu berapa tahun. Si kakak bisa baca itu ketika kelas 5 SD. Nah, adiknya itu tergolong anak yang cepat nih, tapi cepatnya luar biasa karena dia punya apa ya, intelektualnya itu
yang benar adalah benar apa? Orang tua itu tidak menginginkan anaknya punya nilai tinggi, tetapi ekspektasi orang tua itu yang terlalu tinggi. Gimana perasaan ayah bunda ketika dibegitukan? Ekspektasi orang tua itu terlalu tinggi. Hanya kalimat seperti itu sudah macet ini di hati saya. Ada yang salah nggak ya kalimat saya? Terus saya introspeksi nih, memang harus beda ketika menyampaikan dengan si kakak sama si adik. Nah makanya saya bilang hati-hati loh, setiap anak itu unik. Kita tidak bisa ketika menyampaikan kalimat yang sama dengan anak yang berbeda. Si kakak kalau kita tidak menyampaikan runtun dan apa ya, dan benar-benar runtun dan benar-benar dia bingung. Nah ini dia kan harus mengkonsumsi obat terus ya. Di kampus pun, oh ya, kakak alhamdulillah sekarang sudah kuliah ya, kuliah di UIN, ambil piawai pendidikan anak usia dini. Sudah semester 5, tetapi dia harus mengkonsumsi obat terus nih tiap hari. Itu pun harus kita jelaskan runtun. Kalau nanti jam 12 istirahat, kakak sholat dulu, kemudian makan bekalnya, minum obat. Itu dia harus runtun. Tetapi ketika runtun ini saya sampaikan ke adiknya, dia nggak bisa. Aku sudah paham, Pak. Aku bukan anak kecil. Ada bayangan ya ayah bunda ya? Jadi kita garis bawahi dan kita sepakat bahwa setiap anak itu adalah unik. Oke, next. Nah, terkadang kita sebagai orang tua itu terjebak dalam situasi punya pengalaman dan sudah belum punya pengalaman, sudah punya pengalaman. Hampir 13 tahun saya menggeluti dunia anak berkebutuhan khusus. 80% orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang pertama. Kenapa? Kenapa bunda? Belum punya pengalaman. Belum punya pengalaman ya. Itu satu alasan yang paling dasar. Overprotective mungkin? Ya, overprotective bisa 80% loh. Jadi kalau anak-anak bermain kotor-kotor itu kan bagus ya, sensornya kena di semua. Tetapi selalu apa? Jangan kotor, jangan banyak banget. Apalagi kalau misalkan di sekolah ini kotor sekali, pulang ada nggak ayah bundanya yang marah ustazah? Enggak ya, kalau di sini ayah bundanya cakep ya, nggak ada yang marah ya. Kalau misalkan nih anak ada luka, misalkan luka cubitan, marah nggak sama ustazahnya? Ayah bundanya? Alhamdulillah, karena ada loh yang marah-marah ketika anaknya itu bertengkar di sekolah. Di sini enggak ya? Saya kalau enggak jauh dari protes. Karena ada orang tua yang nggak bisa menerima itu. Kenapa? Anakku kok dicubit temennya? Kenapa? Anakku kok didorong temennya? Nah itu yang harus kita sadari. Sekolah ini termasuk mini sosial. Mereka belajar bersosialisasi dengan teman-temannya. Dicubit aman, jatuh aman, nggak masalah. Ditampar temannya aman, karena mereka kan belajar untuk memprotek dirinya sendiri. Ya, jadi ayah bunda juga jangan kalau ada luka, waduh langsung nih ustazahnya aja deh. Oke, next. Sediakan diri dan hati kita untuk mendengar curhatan anak. Jika anak akan memilih kita untuk menjadi konsultan. Saya percaya di sini pasti hampir 80%
80-90% ayah bundanya bekerja. Tetapi tolong sekali lagi, itu jangan menjadikan alasan. Saya ini juga baru apa ya istilahnya, ngejar-ngejar orang tua yang anaknya kelas 4-5 yang belum bisa pada membaca. Karena ketika saya telusuri, ternyata si anak ini dileskan dengan metode yang berbeda di sekolah. Kalau anak berkebutuhan khusus nggak bisa seperti itu. Kalau kita nggak satu metode, mereka akan bingung. Kok kita aja memberikan instruksi di sekolah, di rumah diberikan instruksi tahu kan orang tua itu mestinya lompat. Anak saja sudah bingung. Kemudian ketika kita telusuri kenapa dileskan, saya nggak ada waktu Bu, anak saya nggak mau sama saya Bu. Ya saya jawab aja, sama orang tuanya aja nggak mau, apalagi sama orang lain. Padahal guru yang utama dan pertama itu siapa? Kita ya, kita. Bu Ana bisa bilang begitu? Bisa. Dulu si kakak itu pernah sama dokter, saya dikasih tahu dia nanti sekolah nggak bisa sampai SMP. Pemikirannya hanya sampai atas ini loh Bu, kelas 6 SD selesai. Dia nanti kepayahan nanti kalau SMP. Karena ketika waktu itu kita melihat IQ-nya itu memang di bawah rata-rata sekali. Dia ketunagrahita. Tetapi kalau kita percaya ini loh, siapa sih yang menciptakan ini? Anak kita. Oh kan? Dan saya waktu itu juga di titik benar-benar saya itu nggak tahu mau ngapain. Tetapi saya melihat batu sekelas itu saja, ketika ditetesin air terus-menerus itu pasti akan pecah. Masa otak manusia nggak bisa? Kemarin juga ada nih ya salah satu sahabat saya, anaknya itu Down syndrome. Kemudian pasrah ke kami, terus Mbak terserahlah, nggak apa-apa yang penting tak titipin. Anak ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak apa-apa. Yang penting dia punya tempat untuk bersosialisasi. Orang tuanya juga kita besarkan hatinya. Otak ini adalah buatan Allah. Nggak mungkin kalau kita berdoa, berusaha, si anak kok tidak bisa. Alhamdulillah, akhirnya si anak ini sudah bisa membaca. Sekarang baru kita programkan untuk DUT. Nah jadi, kenapa sih Bu Ana kok menceritakan murid-muridnya terus? Syukur ayah bunda. Saya mengajak bersyukur ayah bunda di sini. Kalau toh anak-anak ayah bunda yang notabene tidak anak berkebutuhan khusus sudah diberikan sesuatu yang luar biasa, bersyukur. Ayo didampingi. Kita semua bekerja, saya juga bekerja. Suami saya malah pulangnya 3 bulan sekali. Kasihan ya. Kalau pulangnya 3 bulan sekali, saya harus bekerja ketika di rumah Pinta, kemudian lari nih ke Ubin, lumayan soalnya di jalan dekat kan. Sekarang jauh sana ke Ubin, kemudian harus pulang lagi, harus mendampingi anak-anak. Tetapi ya terkadang kita harus, ini prioritas, ini adalah amanah yang dititipkan Allah untuk kita. Next nah ini ya, di dalam hati seorang anak yang mereka tunggu adalah pujian. Anak-anak itu tidak menunggu orang tuanya pulang dan bekerja untuk menjadi seorang bos. Ketika pulang, tolong ambilin minum, tolong nih tasnya mama atau bunda, tolong ya ayah diambilkan makan. Bosi banget gak sih? Gimana sih kalau kita jadi seorang anak punya orang tua kayak gitu? Gimana ya?
Yang penting anak saya itu ada perkembangannya. Maaf ya bunda, kami tidak bisa. Silakan bawa pulang anak anda, karena di tempat kami bukan tempat magic. Iya, selalu saya tolak kalau ada orang tua seperti ini. Kalau ayah bunda mau menitipkan anaknya di lembaga kami hanya sebagai fasilitator. Orang tua sebagai guru utama, silakan bekerja sama dengan kami. Kalau tidak tahu metodenya, akan kami kasih tahu. Sekarang di sekolah hanya berapa jam? Berapa jam Ustazah? 6 jam? Gak ada. Kurang lebih lah ya, kurang lebih 6 jam ya. Selebihnya kan di rumah dengan ayah bunda. Saya bekerja kok bu, tidak dengan saya di rumah. Tolong, mulai sekarang skip alasan bekerja. Oke? Bekerja untuk anak, berarti kita harus spesial mendampingi anak kita. Karena kalau alasan bekerja, semuanya di sini hampir 90% kita bekerja. Tinggal bagaimana kita mengelola waktu kita dengan baik, bisa mendampingi putra putri kita. Next. Nah di sini diperlukan kerelaan apa ini? Usahakan saat bicara dengan anak sejajarkan mata kita dengannya. Apalagi anak-anak kita kan masih segini-segini ya. Kalau misalkan bunda, ayah, sampai anaknya gini-gini. Bunda ayahnya, bawa sebentar toh dek, sering ya? Sering. Alhamdulillah ayah pengakuan dosa. Kasihan ya, anak kita capek kalau kita bicara tidak sejajar. Duduk aja, enak nih duduk ya Ustazah ya. Ini loh sambil kita komunikasi, kontak mata. Sekarang ayah bunda bisa observasi di lapangan. Berapa persen anak-anak yang fokus konsentrasinya bagus ketika berkomunikasi dengan kita mampu menatap mata kita. Coba nanti silakan diobservasi sendiri putra putrinya. Karena apa? Kita itu jarang sekali membiasakan ketika anak-anak berkomunikasi itu mau ini berkontak mata dengan kita. Penting ya bu, kontak mata. Sangat. Sekarang kalau kita terapi untuk anak-anak yang susah konsentrasi, pertama yang kita ajarkan adalah mampu berkontak mata dengan baik dulu nih dengan kita. Kalau kontak matanya sudah bagus, baru kita ajarkan yang lainnya. Jadi kuncinya di sini, tatap mata anak-anak kita. Jangan kalau berbicara menatap HP kita, menatap pekerjaan kita, anak-anak cuma bisa lalu. Oke ya. Kemudian berikan apresiasi. Sudahkah anak-anak diberikan apresiasi? Apa apresiasinya? Pujian. Oke. Pelukan. Ya. Jadi apresiasi itu tidak perlu berupa hadiah, terus-terusan itu tidak perlu. Kalau anak kita sudah bisa membuang sampah di tempatnya, kita puji, wah pintar, hebat. Tapi ingat, pujian untuk anak-anak kita juga ekspresinya harus benar-benar memuji ya Ustazah. Jangan sampai pintar, hebat, sampai lalu. Anak kita, gitu sih bunda. Jadi apresiasi kita itu benar-benar nih loh, dengan wajah yang benar-benar aku tuh suka loh nak. Bunda itu bahagia loh nak, kamu hebat, kamu pintar. Ciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, di sini ya, jangan suka membanding-bandingkan anak dengan anak lain, dengan temannya, dengan anak tetangga. Soalnya anak-anak juga nggak pernah kan membandingkan
daripada kekurangannya. Nah, ini ya, semua anak itu dilihat kelebihannya, tidak kekurangannya. Saya selalu bilang ke orang tua, kok Mbak Caca bisa sih Bu, bisa kuliah seperti ini? Karena saya tidak pernah melihat kekurangannya anak saya. Yang saya lihat adalah kelebihannya. Nah, ini kalau ayah bunda nanti gak percaya, bisa kok tanya-tanya ibunya yang dulu. Si Caca ini bisa berkomunikasi, apa ya, ketika kita tanya dia menjawab, itu kelas 4 SD dia baru bisa menyusun kalimat yang benar. Ketika di kelas 1, 2, 3 ditanya, Kak tadi diajarin apa di sekolah, dia bingung, dia belum bisa menyusun kalimat. Tetapi waktu kelas 4 dia sudah bisa menyusun kalimat dengan kelebihannya. Itu kelebihannya apa? Semangatnya, motivasi belajarnya, itu yang saya jaga terus sampai saat ini. Karena belum tentu anak-anak yang dikatakan anak-anak tidak spesial, jadi anak-anak biasa, punya semangat seperti Caca, belum tentu. Jadi dia semangatnya luar biasa ketika sekolah, ketika guru menjelaskan, dia nggak bisa. Ketika guru menjelaskan, dia nyata sulit. Karena ketika kita mencatat itu kan transferan di otak kita harus cepat ya. Di working memory itu kan kerjanya cepat nih, harus dia nggak bisa. Jadi yang dia lakukan apa? Ketika guru atau dosen yang menjelaskan, dia rekam. Ketika sampai rumah, rekamannya itu dia dengarkan, dia tulis. Dia belajarnya seperti itu. Dia tulis walaupun banyak. Catatan dia sama teman-temannya itu lebih komplit dia. Kemudian ketika teman-temannya mau cari catatan, justru ke dia. Nah, plusnya itu yang selalu saya jaga. Jangan sampai motivasinya itu jadi kendor. Kalau saya cuma melihat kekurangannya, dia nggak akan sampai di titik sekarang ini. Kemudian marah dengan nada yang tenang, hindari bentakan, nada tinggi. Mana bisa Bu, sulit ya, sulit. Nanti kita belajar ya, kita belajar bersama ya. Memang sulit ketika kita marah, pasti luapan emosi, pasti apa ya, nada kita pasti juga tinggi ya. Nah, itu pasti otomatis. Kemudian sudah ya, oke next. Nah di sini ya, ketika bentakan-bentakan kita atau perbuatan kita direkam anak di otak sadar, itu nggak masalah. Biasanya kalau anak itu sadar akan melupakan. Tetapi kalau sudah direkam di bawah alam ketidaksadaran anak, itu yang menjadi bahaya. Akhirnya ke badan, nanti di tubuh dewasa kita melekat, akhirnya menjadi inner child. Kemarin kita di SD Muhammadiyah ya, Mas Yusuf ya, kita membahas tentang inner child, betapa dalamnya luka batin kita ini loh. Seorang dewasa punya kok luka batin dengan orang tua kita dulu, ada. Nah, apa mau kita juga mentransfer pola asuh yang tidak benar, kita transferkan ke anak-anak kita, sehingga anak-anak kita mempunyai luka batin lagi. Nanti anak kita ditransfer lagi ke anaknya, anaknya ditransfer lagi ke anaknya. Kapan selesainya? Nggak selesai ya, kan melingkar. Itu jangan sampai. Jadi kita hari ini sama-sama belajar bagaimana cara mengontrol emosi ketika kita benar-benar emosi, ketika kita benar-benar capek, ketika kita benar-benar marah. Next. Nah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Semua amanah, semua titipan.
bagaimana cara kita mendampingi anak-anak kita dengan baik. Kemarin itu waktu kakak sudah SMP kelas 3, saya sudah bisa bernafas lega. Tenang nih, alhamdulillah, tinggal saya gandeng nih, mengantarkan dia pengen jadi apa, mengantarkan cita-cita dia. Tetapi ternyata Allah itu, halo anak, jangan senang-senang dulu deh, disentil nih, sentil. Akhirnya kita waktu kakak SMP kelas 3 ya, kita dapat cobaan lagi. Dilahirkan tak ada benjolan. Kita harus tahu ini benjolan ini apa. Ternyata si kakak kena CA konjuntivoid dan ini harus dioperasi. Kemudian kita harus menjalani terapi di Karyati, kita harus bolak-balik. Alhamdulillah, kemudian USG terakhir sel-selnya itu sudah hilang. Oke, alhamdulillah, sambil kita kontrol. Ini disentil lagi nih. Ketika kakak juga enak-enak juga ya, waktu kuliah, makannya enak-enak gitu kan. USG terakhir, karena dia dianggap sudah dewasa kan USG-nya nggak boleh ditemenin ya, harus sendiri. Apalagi kan badannya juga sudah sebesar ibunya kan. Dia cerita, "Mam, ternyata ada tumbuh lagi di sini." Disentil lagi nih kita. Tetapi ini semua amanah. Tadinya saya dengan kakak juga shock. Tetapi inilah apa ya? Kalau saya bilang gini ya, saya terkadang ya Allah, saya bersyukur karena diberikan amanah kakak. Kita itu partner. Saya anggap dia itu partner saya karena saling menguatkan. Ketika saya nangis terus nih dari hasil USG terakhir, kakak menguatkan saya. Gak apa-apa, bismillah, kita bisa. Dulu saja waktu SMP kelas 3 kita bisa. Oke. Ketika dia lemah, saya yang menguatkan. Kak, ayo kamu bisa. Bismillah, pasti Allah memberikan ini ada ini. Nanti apa sih yang akan kita dapat ke depannya? Pasti ada. Tetapi kan kita nggak tahu ya saat ini apa. Jadi saat ini kita memang baru fokus nih ya kak ya, baru fokus bagaimana caranya yang sel tubuh ini tidak menyebar. Tetapi Bu Ana tetap tahu aja ya, Bu Ana kok enjoy aja ya. Permasalahan semua di sini pasti punya permasalahan yang berbeda-beda. Tetapi tinggal caranya kita mengolah itu bagaimana, hati kita mengolah itu bagaimana. Apakah permasalahan yang kecil mau dibesarkan atau permasalahan yang besar mau dikecilkan? Karena kami di sini sebagai partner, kami hanya melihat syukur yang diberikan Allah itu lebih banyak sekali daripada cobaan. Insya Allah kok kita bisa melampaui. Oke, next. Nah ini tadi ya, meluangkan waktu, memberikan waktu. Sama nggak sih? Sangat berbeda ya. Kalau meluangkan waktu, oke kan? Nanti ya, kalau ayah tidak ada waktu luang, pulang kerja sudah capek, maaf nggak ada waktu luang. Tetapi kalau kita memprioritaskan memberikan waktu, oke. Sehari aku akan memberikan waktu untuk anakku, khusus untuk anakku itu berapa jam. Gak usah bawa HP, kita saling ngobrol, cukup 1 jam atau 2 jam, gak masalah. Yang penting kekonsistenannya, konsisten. Jangan sampai anak-anak itu suruh ngerti kita terus, tetapi kita gak bisa ngerti anak-anak kita. Next. Nah, di sini AADM, ada apa dengan meja makan? Ini bukan sponsor dari Kombuan ya, nanti nyari ayahnya di mana ini? Ayahnya belum ketemu sampai saat ini ya. Ada apa dengan meja makan?
nasional itu menyarankan awas jangan makan sendiri, bahaya gitu ya. Jadi mereka itu menganjurkan minimal dalam satu hari nggak ada 1 jam loh, 15 menit saja, nggak usah lama-lama. Kalau ayah bunda memang sibuk, gunakan waktu ini paling efisien sekali. Kita ketemu anak kita ketemu suami kita ketemu istri kita, duduk di meja makan, kita makan bersama, kita ngobrol bersama. Tapi ingat, HP tidak ada. Kalau misalkan makan bersama semuanya bawa HP, sama aja ya. Kita nggak ngobrol nih sama keluarga, tapi ngobrolnya sama orang yang jauh. Tetapi istilah sekarang kan benar ya, orang yang jauh jadi dekat, orang yang dekat jadi jauh. Jangan sampai ya, gunakan waktu ini 15 menit saja. Silahkan nanti ketika kita sudah belajar dari sini, gunakan ini, tolong. Kalau siang nggak bisa Bu, makan bersama, makan malam. Kalau malam nggak bisa Bu, masih bekerja, kerjanya apa sih sampai malam banget? Ya jadi tolong diatur, bisa makan bersama. Next, 8 metode. Ini salah 8-nya gitu ya, bukan salah satunya, karena kan metode itu banyak sekali. Yang pertama, keteladanan. Jangan sampai kita menyuruh anak tetapi kita tidak melakukannya. Nah, sholat, kita masih lihat Ikatan Cinta atau drakor misalnya bundanya. Kamu sholat dulu loh nak, ini bundanya nanggung banget nih, drakornya belum selesai. Keteladanan sebelum kita melakukan, sebelum anak-anak kita menyuruh anak-anak, kita lakukan dulu, kita kasih contoh. Anak-anak itu apalagi anak-anak usia dini, belajarnya itu tidak hanya secara visual ya Ustazah ya. Jadi kan semua itu belajar dari auditori, tampil, semua kan sensorinya ya Ustazah. Kalau kita hanya visual aja capek. Ya kalau anaknya langsung itu alhamdulillah, anak soleh-soleha. Tetapi kalau anaknya nanti benda ya drakor dulu. Jadi keteladanan yang diperlukan. Nasihat juga penting banget ya, karena kita itu berpola ya. Jadi harus benar-benar kita mempolakan mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang baik dan tidak baik sejak dini. Pembiasaan juga sama tadi ya, harus diulang-ulang, latihan dan praktek, perintah larangan, penghargaan dan hukuman. Hati-hati ya dengan penghargaan dan hukuman, karena saat ini di ilmu psikologi penghargaan dan hukuman itu kalau saya sudah tidak saya pakai lagi, saya skip. Jadi saya memakai reinforcement positif dan reinforcement negatif. Jadi penguatan positif dan penguatan negatif. Tetapi itu pembahasannya tidak sekarang ya Ustazah ya, nanti panjang banget itu. Kemudian mendongeng. Kapan terakhir ayah bunda mendongengkan anak-anak? Kapan ya? Setahun yang lalu.
bagaimana dan orang tua yang bagaimana. Ayah bunda sudah sangat bersyukur. Kalau mau belajar sabar atau belajar ikhlasnya lebih, silahkan main di lembaga saya dengan senang hati. Jadi nanti ikhlas syukurnya ayah bunda itu sangat luar biasa. Karena banyak sekali kasus di lembaga saya. Yang terakhir itu anak hidrosipalus di tempat saya. Jadi memang dia hidupnya kepalanya harus dikasih selang di sini. Setahun sekali selangnya harus dibuka, cairannya harus dikeluarkan supaya kepalanya itu tidak semakin membesar. Terakhir kemarin ada infeksi di selangnya, dia harus operasi di Karyadi, ternyata operasinya itu gagal. Terus akhirnya kontraktor dia meninggal. Padahal dia masih kelas 1 SD dan dari TK kami ke kelas 1 SD, dan Masya Allah Asmaul Husna dia hafal. Sampai ibunya itu cerita ke saya, perawatnya itu tanya, Mbak Rana luar biasa Asmaul Husna kok sampai hafal? Ya hafal toh perawat. Kalau bilang perawat ya perawat itu. Kan di sekolah tiap mau di kelas ada Asmaul Husna. Dia senang sekali sholawatan. Jadi ketika mau masuk ruang operasi itu Asmaul Husna terus, sholawat terus, sampai ketika meninggal. Saksinya bukan hanya saya saja. Dia itu saking senangnya sekolah ya. Jadi sebelum operasi itu sempat telepon-teleponan dengan saya. Terus waktu jenazah datang, benar-benar luar biasa. Baunya ayah bunda wangi sekali, harum sekali. Makanya kalau di Malaysia, anak-anak seperti anak-anak kami yang berkebutuhan khusus itu disebut anak-anak surga. Karena mereka nanti ketika meninggal itu tidak ditanya macam-macam, cuma ditanya siapa Tuhanmu. Sudah mereka lolos. Itu anak-anak kami. Karena mereka tidak punya keinginan yang muluk-muluk, mereka tidak bisa berbohong, mereka lurus saja, jujur. Kemudian, namun kita sebagai orang tua itu bisa mengusahakan untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi kita bisa, tidak usah dibanding-bandingkan. Ini yang terbaik, ini amanah kita. Bagaimana caranya kita mengolah saja. Saya capek, Bu. Ayahnya nggak bisa diajak kerja sama. Saya paham. Suami saya juga 3 bulan sekali, juga nggak bisa diajak kerja sama. Nggak dong, kasih uang. Oh, ya usah saya. Jadi semua itu juga porsinya masing-masing. Kita sebagai orang tua tidak perlu saling menyalahkan. Kita nanti akan belajar ya. Kita akan belajar bagaimana nih cara merilekskan diri kita. Kemudian bagaimana cara mengolah emosi kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kemarin saya minta disediakan kertas, ada? Oh sudah ya? Sudah ayah bunda, silakan kertasnya atau alat tulisnya dikeluarkan. Kita belajar menulis ini ceritanya ya. Suara saya jelas ya, terdengar dari sana sini, terdengar ya? Silakan. Oke, kertasnya kecil ya. Pertama, silakan ayah bunda tulis dulu deh semua kejengkelan ayah bunda. Aku itu marah ketika misalkan ketika istri saya minta uang uang belanja misalkan. Saya marah ketika anak saya rewel. Saya marah ketika ini. Silakan bunda juga seperti itu. Boleh kok sebanyak-banyaknya juga boleh. Boleh 10 poin, boleh 20 poin, silakan. Silakan. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Nih kayak anak-anak harus dihitung 1, 2, 3. Silakan. Gak usah diskusi. Kan perasaannya sendiri-sendiri. Silakan.
silakan ditulis sebanyak-banyaknya. Kalau yang sudah, silakan di halaman kedua dibagi tuliskan perasaan ayah bunda yang membuat bahagia. Aku bahagia ketika gajian, ketika bermain dengan anak-anak, berlibur dengan suami, belanja dengan istri. Silakan, boleh juga lebih dari 10 poin juga boleh, sebanyak-banyaknya. Sudah, jalan-jalan ya Ustazah, capek di atas terus. Oke ya, sekarang silakan yang tadi lembar pertama dari kekecewaan ayah bunda disobek kertasnya. Sudah. Oke ya, tetap di tangan ayah bunda ya, jangan sampai lepas. Oke. Oke. Silakan cari tempat duduk ternyaman, terenak. Silakan mau sandaran boleh atau mau apa ya? Yang terenak pokoknya. Sudah. Desel-deselan gini enak enggak? Gak sumuk ya? Gak sumuk. saya tuh sumukan. Oke ya, siap ya. Kita fokus, kita konsentrasi, kita belajar mengolah emosi, mengontrol emosi kita. Oke Ustazah, silakan musiknya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan ayah bunda mencari tempat duduk ternyaman, terenak supaya bisa rileks. Oke, sekarang silakan ayah bunda bisa memejamkan mata untuk tetap bisa konsentrasi dan fokus. Tetap fokus ke suara saya dan abaikan suara-suara yang lain. Silakan kita mau merelaksasikan diri kita dulu. Tarik nafas yang panjang, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Relax. Oke, tarik nafas lagi dalam-dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut pelan-pelan. Semakin relax. Tarik nafas lagi dari
kita akan membuang semua kekecewaan itu. Siap ya ayah bunda? Saya akan menghitung sampai 3. Silakan lempar kertas itu ke depan ayah bunda. 1, 2, 3. Silakan lempar jauh-jauh. Oke. Musiknya lagi. Oke ya. Masih memejamkan mata, tetap konsentrasi ke suara saya. Mulai detik ini, aku berjanji pada diriku sendiri akan tetap menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bersyukur, dan lebih bermanfaat, khususnya untuk keluarga tercinta. Sudah tidak ada amarah, sudah tidak ada kekecewaan, akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Oke, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut pelan-pelan, tarik nafas lagi, buang pelan-pelan. Hitungan ketiga, silakan ayah bunda membuka mata, menguatkan satu dengan yang lain dengan teman di sebelah. Boleh dengan ditepuk pundak atau berpelukan. 1, 2, 3. Silakan ayah bunda saling menguatkan. Saya beri waktu 5 menit lagi buat ayah bunda untuk merilekskan diri terlebih dahulu ya, sebelum saya lanjut ke acara selanjutnya. Atur nafasnya ya bunda ya, untuk merilekskan diri. Kita atur nafas, kita pelan-pelan. Maaf ya, Bu Ana janji. Jadi ngajak nangis nih.
sampun nggih. Masya Allah sekali ilmu yang dari Bunda Ana sampaikan tadi sangat-sangat menusuk ke hati saya terutama ya. Selanjutnya mungkin dari ayah Bunda ada hal-hal yang belum jelas atau yang mau dikebanyakan, boleh saya beri kesempatan penanya terlebih dahulu. Boleh angkat tangan terlebih dahulu, ayah Bunda monggo. Boleh menyebutkan nama kalian Bunda dari anak siapa? Perkenalkan, nama saya Bunda Luna dan Mas Azril TKB 1. 2 hari yang lalu anak saya itu bercerita Mama, aku itu di sekolah dipanggil. Aku dipanggil Azril. Terus habis itu besoknya dia itu makannya itu satu hari cuma sekali. Jadi itu saya itu gimana biar anak itu nggak insecure di sekolahan, biar bisa percaya diri di sekolahan. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Selanjutnya dari Sinta. Bunda Mas Bara tadi ada tangan terlebih dahulu. Terima kasih. Nama saya Ibunda dari Api. Saya mau bertanya, kapan anak-anak itu mulai memasukkan misalnya emosi kita itu mulai mengingat apa yang ayah sama bundanya itu berikan sama emosi negatifnya seperti itu, apakah umur di bawah 3 tahun mereka sudah mulai mengingatnya, kemudian ketika sudah mulai mengingatnya, kapan kita tahu anak itu menanggapi emosi atau amarah kita secara sadar, dan kapan ketika menanggapinya di alam bawah sadar mereka seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir, ketika anak misalnya memasukkan emosi kita ke alam bawah sadarnya, apa yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan luka di bawah sadarnya seperti itu? Terima kasih. Selanjutnya dari ayah ini Ustazah. Ayah Mbak Azril. Terima kasih. Kami ingin menanyakan terkait dengan keadaan anak saya. Saya yang ada dari kami Azura. Gimana caranya untuk memberikan treatment atau perlakuan? Dimana anak saya itu kalau di rumah itu orang tuanya itu ya ada rasa percaya diri, main, ngobrol, bercengkrama, belajar, dia tidak ada rasa malu, takut. Tapi kalau di sekolah mungkin atau di forum, di TPA itu anak saya itu cenderung kebalikannya, malu. Kalau kita ditanya itu mungkin apa? Tidak mau menjawab, tidak ekspos seperti di rumah. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana saya memberikan privasi atau treatment di mana anak saya itu
yang pertama. Kemudian yang kedua, anak saya itu cenderung apa itu bermain dengan ayahnya, ngobrol, curhat dari sekolahan, kemudian bermain orang dengan ayahnya. Nah, sementara dengan ibunya itu cenderung lebih berkurang. Pertanyaan saya, bagaimana pertimbangan ini? Apakah nanti perkembangannya seorang perempuan itu kalau terlalu dekat dengan ayahnya, bagaimana? Terima kasih. Masih pada bunda dan ayah yang sudah bertanya, langsung dijawab apa Bunda? Oke, ya. Dari tadi yang pertama tadi ya, apa dikatakan? Oke, ini saya ke wajib saya. Dulu kakak dikatakan apa sama teman-temannya sampai saat ini? Malu ya? Oke. Dulu si Caca itu sering dikatakan lebih parah, maaf, lebih dikatakan bodoh sama teman-temannya. Kamu bodoh, kamu nggak tahu apa-apa. Insecure nggak anak dikatakan seperti itu? Sakit nggak hati kita sebagai seorang ibu? Sakit kan tentunya ya. Apalagi kekurangan anak saya itu banyak sekali. Tetapi yang selalu saya terapkan, anak ini bisa survive di lingkungannya. Bukan lingkungan yang mengerti anak saya, tetapi saya selalu melatih anak saya ini bisa survive dengan lingkungannya. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi teman-temannya nggak salah mengatakan itu. Mereka berhak mengatakan apapun. Mereka punya umur, mereka punya pandangan tersendiri terhadap anak saya. Tetapi bagaimana caranya anak saya bisa berdiri kuat untuk ini tadi, untuk menetralisir emosinya ketika mendengarkan suara-suara itu. Jadi selalu saya bilang ke anak saya, kakak anak yang hebat, kakak anak yang pintar, kakak anak yang spesial yang bisa menjadi contoh anak-anak yang lain. Dia juga pernah dikatakan gendut, wong dia dari kecil juga nggak pernah punya badan kurus. Gendut pernah ya kak ya? Nggak apa-apa, cantik. Kamu bukan gendut, tetapi kamu memang kelebihan berat badan. Tetapi kamu cantik. Anak saya dua-duanya nggak bisa ngomong itu nggak bisa. Kalau bilang roti misalnya, roti, burung, R-nya itu sama sekali. Yang SMP sampai wali kelasnya bilang, kok sulit banget ya Bu, Mbak Fala itu kalau di kelas bicara. Kenapa Fala kok jarang sekali ngobrol sama temennya? Aku nggak mau ketika ngobrol teman-temanku bilang, kamu kok nggak bisa ngomong R? Saya bilang ke anak saya, nggak apa-apa. Pak Habibie nggak bisa ngomong R, bisa bikin pesawat. Yang ngomong R belum tentu bisa bikin pesawat. Sekarang dia percaya diri. Ketika ada temannya yang bilang, kok nggak bisa ngomong R? Ini perkataan mamanya ini transfer ke temennya. Nggak apa-apa, Pak Habibie aja nggak bisa ngomong R, bisa bikin pesawat. Siapa tahu aku juga bisa bikin pesawat. Kamu yang ngomong R belum tentu. Jadi kita memotivasi anak kita sendiri Bunda, supaya dia bisa menghadapi lingkungan dengan baik. Karena saya selalu menerapkan ke terutama ya, karena memang yang selalu saya juga bilang kepada orang tua yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus, mereka itu menjadi kaum minoritas loh di lingkungan. Belum tentu lingkungan bisa menerima loh. Terkadang anak-anak mau main sama anak mereka aja, orang tuanya yang nggak boleh. Itu sering sekali terjadi.
trauma juga. Tadi kan juga budaya bilang sampai gak mau makan kan, nah, itu kan berarti apa ya, semacam sudah menjadi trauma. Jadi nanti juga bisa dibantu untuk memotivasi, kemudian nanti juga misalkan ada acara apa-apa, si anak bisa menjadi pemimpin, bisa menampilkan dirinya, ini loh aku bisa kok. Jadi tadi kelebihannya yang kita lihat, bukan kekurangannya. Gitu aja Bunda J. Mana Bunda J? Semangat ya Bun. Untuk selanjutnya tadi dari Bunda Mas Bara bertanya, kapan anak bisa mengingat atau merekam emosi dari orang tua? Banyak ya tadi pertanyaan. Oke. Allah itu sudah sangat luar biasa sekali mendesain otak kita. Jadi dari anak lahir, sebenarnya anak nggak usah dari anak lahir, dari kandungan. Anak itu kan sebenarnya sudah mendengar ya. Kita bisa mendengarkan rotan, musik, kemudian dari lahir, dia itu sebenarnya sudah merekam apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Tetapi sangat luar biasa Allah mendesain otak kita. Jadi jadi apa yang menjadi memori-memori yang gak penting ini, itu bisa di-skip sendiri, bisa dihapus sendiri. Coba bayangkan, kalau misalkan dari memori sejak lahir tidak ada penghapusan secara otomatis, overload gak otak kita? Over ya, over sekali. Nah ini tadi pertanyaannya, dari berapa tahun, begitu kan? Sejak anak-anak masa keemasan itu usia berapa Ustazah? 1 ya, 1 sampai 6 kan masa keemasan. 1 sampai 6 tahun Bunda. Usia 1 tahun itu anak-anak sudah bisa merekam apa yang kita sampaikan. Ketika kita marah, ketika kita menyayangi, ketika kita menjadikan trauma, itu sudah bisa mereka simpan di dalam memori otaknya. Next, apa itu pertanyaannya? Kayaknya bersambung ya Ustazah ya. Kapan anak bisa menanggapi hal-hal yang masuk ke alam sadar dan alam bawah sadar? Trauma-trauma yang berat tidak usah kita kasih apa ya, instruksi. Nah, tolong itu dimasukkan di alam bawah, di alam sadar. Nah, tolong itu dimasukkan di alam bawah sadar. Itu tidak perlu. Mereka itu sudah merekam dengan sendirinya. Kalau misalkan contohnya, ketika kita marah, kita selalu mencubit, tidak sekali 2 kali. Itu membuat anak menjadi trauma tidak? Bisa-bisa didekati sama ustazahnya gini aja, dikira mau duit ya, itu kan rasanya langsung gini. Itu berarti dia sudah masuk di bawah alam tidak sadarnya, secara otomatis seperti itu. Nah terkadang kan kita kan apa ya, emosi kita, ayo cepet dah kita deket langsung gini ya ustazah ya. Atau mungkin kita bentak, tidak, ayo begini. Ustazahnya bilang, tolong mainannya itu aja, dia sudah gini, gemeteran. Itu secara otomatis itu sudah masuk ke bawah alam tidak sadar kita. Nah itu mau sampai kapan? Ketika ini tidak segera diselesaikan, yang saya bilang tadi yang sudah pernah saya kupas sama Mas Yusuf itu adalah inner child. Sampai dia dewasa, dia bisa menjadi tidak percaya diri, motivasinya kurang, walaupun tubuhnya dewasa, tetapi masih ada luka batin anak-anak yang bersemayam di dalam dirinya. Bisa-bisa kalau misalkan dia kuliah, misalkan dia presentasi, dia menjadi tidak percaya diri, dia menjadi ketakutan. Itu bisa muncul secara tiba-tiba. Atau mungkin nanti ketika dia menjadi seorang ibu atau seorang ayah, dia juga akan menularkan, mentransfer inner child-nya itu ke anaknya. Otomatis di dalam pikirannya dia
dia merasa, oh kalau mendidik anak itu yang tepat berarti biar anak menurut dengan cara mencubit, itu seperti itu. Kemudian kalau sudah terjadi kayaknya ya Cara menyembuhkan luka. oke, luka batin. Nah, ini silakan. Nanti ketika ayah bunda sudah selesai belajar di sini, kita introspeksi sendiri-sendiri ya. Ada nggak sih luka batin anak kita? Apa yang harus kita lakukan ketika anak kita mempunyai luka batin dengan kita? Yang pertama, berikan rasa nyaman. Berikan rasa nyaman dulu. Nanti tolong ketika sampai rumah peluk anak-anak kita. Kita jangan gengsi minta maaf sama anak-anak kita. Nah, ayah bunda minta maaf. Ayah bunda punya banyak kesalahan. Pasti anak-anak akan bilang, salah apa ayah bunda? Anak-anak itu sebenarnya akan tapi kayak enggak punya masalah kan dengan kita. Tetapi terkadang mereka kan juga menangkap banyak kesalahan ayah bunda banyak. Ayah bunda berjanji mulai saat ini ayah bunda akan belajar menjadi orang tua yang baik buat kamu. Dipeluk, buat rasa nyaman senyaman-nyamannya. Jangan sampai itu terjadi lagi. Kalau misalkan kita saling mencubit, jangan sampai kita mencubit lagi. Jangan sampai luka anak-anak kita itu dalam dan nanti akhirnya terbawa sampai dia nanti dewasa. Begitu bunda? Oke. Semangat ya bu. Selanjutnya pertanyaan dari ayah dan Mbak Azura. Yang pertama, cara memberikan treatment agar anak saya di tempat umum. Perempuan ya, ayah. Oke. Saya tanya dulu nggak apa-apa ya. Mama bundanya bekerja ya. Pulangnya jam 3. Oh, 2:30, tapi kedekatannya kurang ya. Nah, jadi memang sosok kehadiran ayah dan ibu ini sangat penting sekali. Yang namanya orang tua itu kan ayah dan ibu ya. Nah, kenapa kok anak saya kok nggak seperti di rumah ya? Di rumah bisa nih mengeksplor semuanya dengan si ayah. Coba ya sosok ibu dihadirkan dulu ya untuk memotivasi, untuk memberikan kepercayaan diri bagi si adik. Karena ini sangat penting sekali, apalagi sosok anak perempuan. Figur ibu ini sangat penting sekali. Dan nanti kerjasama dulu ya. Nanti dicoba dilihat dulu ya. Nanti kalau sosok seorang ibu sudah penuh hadir kok masih seperti itu, nanti bisa komunikasi sama ustazah bisa konseling dengan saya ya. Karena ini kan sebenarnya permasalahan sudah bisa dilihat ya, sosok ibu kurang hadir. Nah itu dicoba dulu gitu ya. Treatmentnya itu dulu. Bekerja 2:30 kan masih punya banyak waktu nih ya, dari jam 4 sampai nanti anak tidur kan, itu coba. Jadi tolong bunda berikan waktu, jangan meluangkan waktu. Begitu ya. Terima kasih ya. Karena tadi banyak sekali yang mengangkat tangan, saya buka kembali. Pertanyaan selanjutnya saya beri 3 pertanyaan. Mohon angkat tangan. Dan sudah Mas Arsyad dan Mbak Naya. Pak Usi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia, ibunda dari Mas Arsil, TKB 1 dan Mbak Naya, TKA 2. Saya itu alhamdulillah punya 2 anak, 1 putra, 1 putri, dan ini berbeda sekali ya, Bun. Yang cowok ini lebih aktif sekali, terus dia itu hobinya saja kalau ditanya nakalin adiknya. Nah, ini yang jadi problem saya karena saya pekerja
suami juga di luar kota, jadi ketemu juga sama 3 bulan sekali kadang. Nah ini yang jadi masalah saya, si kakak ini karena sering jadiin adiknya, makanya kalau dititipin sama neneknya itu, neneknya nggak mau kalau berdua. Jadi saya pisah, satunya ke neneknya yang satu, satunya di ketemu nanti kalau malam saja. Itu pun malam pasti berantem. Nah, bagaimana saya menyikapi anak-anak saya ini dengan kita pulang ke rumah itu udah capek, melihat anak itu berantem lagi. Jadi yang ada itu cuma kadang emosi yang disalurkan sama saya itu enggak positif, tapi malah emosi saya kadang ya. Jadi anak-anak itu kalau ditanya, Ami itu gimana sih? Kamu melihat Ami itu gimana? Ami itu sukanya marah-marah. Nah itu yang pertama. Padahal saya sudah mencoba untuk meluangkan waktu tiap hari minggu itu pasti waktu buat anak-anak, dan saya selalu insya Allah semoga istiqomah selalu ada anak saya membawa anak-anak kemanapun di setiap acara dari minggu itu selalu kayak gitu. Nah tapi yang anak-anak yang anak-anak lihat itu bukan saya meluangkan waktu bersama buat anak-anak, tapi ya itu emosi saya yang mereka tangkap. Nah yang kedua, untuk kehadiran sosok seorang ayah, kebetulan anak suami saya itu sama saya itu cuek, orangnya pendiam. Nah saya udah berbicara gimana kalau misalkan meluangkan waktu sebentar buat anak, tapi ya mungkin karena kesibukan beliau kadang telepon itu juga sehari sekali, kadang malah kalau kita nggak telepon ya ini gitu kan. Bagaimana menghadirkan sosok seorang ayah yang bisa melihat perkembangan anaknya seperti itu. Yang ketiga, karena saya juga ada emosi yang ada luka batin saya waktu kecil belum terobati sampai sekarang, makanya sampai sekarang itu saya tidak bisa dekat sama ibu saya selalu dekat sama bapak saya. Nah saya yang kadang tuh nangis ketika anak-anak saya meninggal, saya takut saya itu membawa luka batin saya itu untuk menyalurkan itu ke anak-anak saya. Nah yang saya cuma nangis. Nah gimana cara supaya saya untuk menjaga kewarasan saya sendiri untuk bisa menyalurkan emosi yang positif buat anak-anak. Terima kasih. Dan selanjutnya dari Bunda yang sini tadi yang tangan siapa? Begitu. Itu saja. Assalamualaikum, saya tidak bersama Bapak. Sebenarnya hampir sama, sosok ayah jauh dari anak-anak. Kalau anak saya sampai kan dari kelas 4 sama 5 itu udah mulai berpondok. Bagaimana menghadirkan sosok ayah? Perhatian kan ada sosok ayah. Dan waktu saya menikah desa, dia paling bisa apa-apa karena kita suami saya orang yang semuanya saya akan bersyukuri, cuma mungkin kurang kasih sayang, perhatian. Nah itu saya harus ngomong dengan ayahnya supaya anak-anaknya itu jadi dekat, terus di hati anaknya itu ayahnya itu jauh, bukan karena ada sayang, tapi karena sayangnya pengen memenuhi semua kebutuhan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Elsa dari TKA. Dipeluk dulu Ustazah. Saya juga mengajar di PAUD juga. Cuma saya punya anak. Cuma saya ini merasa
merasa saya belum berhasil menjadi seorang ibu yang baik. Padahal saya waktu di sekolah juga mengajari anak-anak, memberi penguatan kepada anak-anak dan paling itu penuh semangat, tapi di dalam kehidupan saya sendiri di rumah saya mengalami kesulitan. Saya menjadi ibu, seorang ibu yang baik untuk anak saya. Saya selalu merasa punya Jadi yang pertama dari Bunda Mas Arsip dan Mbak Naya, yang pertama itu kakak yang sering jahilin hidupnya. Bagaimana menyikapi anak biar gak berantem. Jadi orang tuanya itu di mata anak biar gak dipandang suka emosi atau suka Emosi ya. Tadi pertanyaannya beruntun ya. Ada juga inner child juga ya Bunda ya. Yang perlu diselesaikan pertama kali inner child Bunda dulu. Sebelum Bunda melakukan treatment kepada anak-anak, selesaikan dulu luka batin dengan ibu Bunda. Apapun itu permasalahannya, yang tahu Bunda. Apa yang harus dilakukan? Inner child itu sebenarnya kan luka batin anak-anak yang melekat di tubuh kita. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah itu terjadi? Maafkan Bunda, maafkan ibu kita. Ya, tadi saya sudah mengajak ayah Bunda untuk bisa memaafkan diri kita sendiri. Memang ya, kalau kita kan efektifnya ketika mempunyai kesalahan nih, orang berbuat salah dengan kita. Selama ini yang kita lakukan adalah langsung memaafkan orang tersebut, ya kan? Tetapi terkadang ikhlas ya. Terkadang ada kalimat, aku memaafkan dia kok, tapi ada nggak kalimat seperti itu? Tapi, nah kalau sudah ada kata tapi, itu bukan ikhlas namanya. Bunda, jangan memaafkan dulu sebelum ikhlas. Ikhlaskan dulu hati Bunda, baru memaafkan. Sebelum bisa memaafkan orang lain, memaafkan diri kita sendiri. Diri kita itu juga banyak salahnya loh. Kita itu juga bukan orang baik loh. Kita juga punya banyak sekali kesalahan dengan orang lain. Maafkan diri kita dulu, baru memaafkan orang lain. Itu dulu Bunda. Kalau ini luka batin Bunda belum terselesaikan, nggak akan berhasil untuk mentreatment anak-anak. Karena pola asuh ini otomatis akan muncul secara refleks. Jadi nanti sampai di rumah silakan. Ataukah ibu masih datang minta maaf Bunda, supaya selesai semuanya, supaya Bunda menghadapi anak-anak ini nanti juga enak. Kemudian tadi si kakak usia berapa Bunda? 6 tahun. Hobinya menakali adik. Oke, kita bisa Bunda memberikan treatment dengan yang namanya modifikasi perilaku. Sebenarnya kalau ingin membuat baik saudara, tidak perlu dipisahkan. Ini nanti kan jadi nggak selesai-selesai. Kalau nggak ketemu, ya baik, karena nggak ketemu. Kalau ketemu kan bertengkar terus. Kasih dia modifikasi perilaku, token ekonomi
Selanjutnya di pertanyaan tentang cara bilang ke ayah. Karena suaminya pemalu ya. Ada nggak sih jurnal yang ayah pemalu tidak bisa mendidik anak begitu? Belum ya Ustaz saya. Jadi sebenarnya nggak ada ya istilahnya kita secara ilmiah bahwa laki-laki yang pemalu tidak bisa menjadi ayah yang baik. Nggak ya? Nanti kalau ada saya akan baca gitu ya. Jadi karakter orang itu kan masing-masing ya ayah bunda ya. Ada yang introvert, ada yang extrovert, kemudian juga ada yang pendiam, ada yang kalau sudah bicara nggak bisa berhenti. Macamnya modelnya tuh banyak sekali kemasannya. Tetapi sebenarnya begini ya. Saya tuh sangat suka ketika parenting itu dihadiri ayah bunda, karena kan nih semuanya dapat ilmu, bukan hanya yang dapat ilmu, banyak banget bunda-bundanya kan, ayahnya cuma berapa itu 10 mungkin, jadi semuanya itu dapat ilmu. Nah gimana kalau LDR bu? Alhamdulillah saya dapatnya ya. Jadi kita itu juga diuntungkan loh dengan teknologi sekarang. Kalau zaman dulu ada kan yang namanya video call ya. Sekarang bisa video call. Sosok seorang ayah walaupun tidak hadir di sisi kita bisa video call. Kerjanya apa tadi bunda? Kerja suaminya apa tadi yang sehari bisa menghubungi 2 hari apa itu? Ini apa namanya, wira swasta. Wira swasta. Oh, wira swasta. Suami saya pelawak. Jadi kalau ada sinyal dia bisa telepon dengan baik. Kalau nggak ada sinyal, lah susahnya. Jadi ketika dulu saya juga kaget ketika saya harus sendiri menyelesaikan masalah. Padahal seorang ini ya, otak wanita itu kan paling nggak bisa nyimpen lama-lama masalah ya. Apalagi sudah ada pasangannya. Pengennya kan ketika ada masalah, ya selesai ya. Tetapi ketika saya sudah paham di profesi suami saya jadi terbiasa. Jadi terbiasanya bagaimana? Oh kalau nggak ada sinyal, ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang harus pegang kendali nih menyelesaikan masalah. Saya yang harus pegang kendali. Saya menjadi peran sosok ayah dan peran sosok ibu. Bagaimana caranya ini bisa jalan? Kalau suami saya nggak kerja, dapur nggak perlu kan? Susah ya. SPP yang bisa terbayarkan. Nah nanti kalau suami ada sinyal, kita bisa sehari itu 2, 3, 4 kali video callan sama saya sama anaknya. Dan itu memang harus pelan-pelan, apalagi kan karakternya tadi Bunda bilang pemalu. Tidak ada hal malu dengan istri, nggak ada hal malu dengan anak, apalagi untuk perkembangan anaknya. Kadang suami saya juga agak saya sindir, loh toh kalau misalkan nih kemarin anaknya, ya coba cerita nih ke teman-teman ya, anaknya lulus nih tahfidz nih juz 30, ketika dipanggil lulusan kan Fazila Ailani Maulana Putri, putra dari bapak ibu
Jadi kita tetap mendekatkan diri nih sama suami kita, tetapi gojekan ya, jangan sampai masalah untuk mendampingi anak itu menjadi permasalahan yang akhirnya menjadikan permasalahan sendiri lagi nih bagi kita, nanti gak ketemu-ketemu. Ayo toh ya, sehari saja ya, gak usah sehari 2 kali deh ya, sehari sekali aja ya video call. Aku kan yo kangen toh ya, masa aku gak kangen sama kamu, kamu gak kangen sama aku ya, aku kan istri-istri paling cantik toh ya, dikit-dikit aja gak apa-apa. Saya kalau sama suami juga gitu, apalagi kalau udah lama nih gak ada sinyal, terus di video call benerin kok gak diangkat-angkat, sensitif gak wanita? Sensitif ya. Terus saya mesti WA juga, apa orang kangen toh, wong ya bojone wis lagi video call dari kita juga, tapi sambil guyon gitu kan, akhirnya nanti suami yang video call, kok ya sabar, suaminya ya santai kan ya gitu, tapi kan enak ya, kita akhirnya kan jatuhnya jatuh guyon, bukan jatuhnya yang terus suzon, kemudian akhirnya jadi permasalahan yang besar. Begitu jadi Yang selanjutnya tadi Bunda merasa belum jadi yang baik. Oke. Ya, saya pun walaupun sudah apa ya, sudah banyak sekali mengisi parenting, saya pun ketika berdiri di sini memberikan apa parenting kepada ayah bunda, saya pun juga belum merasa menjadi ibu yang baik bunda. Saya juga masih banyak sekali kesalahan kepada anak saya. Saya juga merasa belum bisa memberikan yang terbaik untuk anak saya. Tetapi ketika kita berpikir seperti itu, kita tidak boleh merasa saya yang paling tidak baik. Itu jangan ya bunda ya. Jadi kita harus tetap belajar seperti yang saya bilang di awal ya, tetap belajar dan belajar. Karena ketika kita semakin banyak belajar, itu semakin banyak kita itu merasa tidak tahu ya Ustazah ya. Jadi kita akan semakin haus ilmu. Insya Allah kita dengan belajar kita dapat mendampingi putra putri kita itu lebih baik. Bu Ana pernah marah-marah? Sering. Saya juga sering marah-marah sama anak saya. Saya juga belum bisa menjadi ibu yang baik. Saya juga waktu tadi cerita ya, ketika USG terakhir itu saya juga merasa penolakan. Ya Allah, saya lagi ya Allah. Karena kita nafas kita, aduh saya lagi ya Allah. Dari nol lagi ya Allah, SPBU ya, dari nol lagi. Dari nol lagi ya Allah. Padahal ini nanti kan juga perjalanan yang cukup panjang lagi ini yang harus saya tempuh. Tetapi saya yakin kok ketika ya sudah, saya akan menjalani dan saya akan belajar menjadi lebih baik dan memberikan yang terbaik untuk anak saya dan anak-anak kita. Itu yang terpenting. Gitu ya bunda ya. Jadi jangan merasa rendah diri. Bunda sudah sangat hebat sekali, sudah menjadi ibu dan bunda yang baik bagi murid dan anak bunda. Oke bunda? Baik, alhamdulillah ya Bunda, kita sudah banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Bunda Ana. Sebelum saya akhiri dari Bunda Ana, mohon memberikan sedikit closing statement untuk ayah Bunda. Oke, terima kasih ya. Oke. Sebenarnya nanti closingnya ya. Jadi seorang anak itu kan tidak bisa memilih dia lahir dari rahim siapa, dalam bentuk atau karakter seperti apa, tetapi kitalah orang tua yang diberikan amanah dari Allah memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Apapun itu yang diberikan Allah, itu yang terbaik. Kita adalah
kita. Jadi berikan